네, 알겠습니다. 타이거한테 꼭 Badland Hunters. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan beberapa kadal aneh yang sedang mencari makan. Dan ternyata kadal-kadal tersebut merupakan hasil eksperimen dari seorang ilmuwan gila bernama Dr. Jisoo. Di sana, Dr. Jisoo memiliki rencana ingin membuat sebuah serum yang bisa menyembuhkan penyakit langka yang sedang diderita oleh putri kesayangannya yang bernama Sohyun. Setelah bertahun-tahun meneliti, akhirnya Dr. Jisoo berhasil menyembuhkan Sohyun walaupun belum pulih 100%. 조금만 기다려. Dengan segera Dr. Jisoo pun mengambil serum miliknya untuk disuntikan kepada anaknya. Namun saat akan menyuntikan serum tersebut, tiba-tiba pasukan polisi berdatangan dan meminta Jisoo untuk tidak menyuntikan serum itu kepada Sohyun. Lalu Jisoo menjelaskan jika dirinya tidak menyuntikan serum tersebut kepada Sohyun, maka putri kesayangannya pasti akan mati. Dan dari sinilah terungkap fakta bahwa serum buatan Dr. Jisoo ternyata sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Bahkan sampai saat ini, Dr. Jisoo telah menewaskan 100 orang lebih akibat eksperimen gila yang telah dilakukannya. Namun di sini, Jisoo tidak peduli dan tetap menyuntikkan serum miliknya ke tubuh Sohyun. Dengan terpaksa, pihak polisi pun langsung menembak Jisoo untuk menghentikan aksinya tersebut. Namun di saat itu juga, tiba-tiba sebuah gempa dahsyat terjadi dan membuat gedung-gedung di sana roboh dan hancur. Tiga tahun kemudian setelah gempa tersebut, ternyata Korea menjadi salah satu negara paling banyak memakan korban jiwa. Bahkan saat ini dunia dilanda dengan musim kemarau panjang yang membuat seluruh umat manusia menjadi krisis air bersih dan kelaparan di mana-mana. Sementara teknologi yang ada pada masa itu kini telah hancur, sehingga kehidupan manusia pun kembali lagi kepada zaman batu, yang dimana seluruh umat manusia harus bertahan hidup dengan cara berburu. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jiwan, yang dimana dirinya terlihat sedang berburu hewan untuk dijadikan santapannya. Dan saat itu kebetulan Jiwan menemukan seekor buaya besar. Dengan cepat ia pun menembakkan anak panahnya ke arah buaya. Namun ternyata buaya tersebut masih hidup dan langsung menyerang Jiwan. Untungnya kakak Jiwan yang bernama Namsan datang tepat waktu dan segera membunuh buaya tersebut. Daging buaya hasil buruan tadi langsung Namsan jual ke pasar. Dan sistem pembayarannya menggunakan sistem zaman batu yaitu barter. Dan di masa ini pastinya emas dan uang tidak berharga sama sekali, karena umat manusia hanya membutuhkan makanan dan air bersih saja. Lalu orang-orang banyak yang mengantri untuk membeli daging buaya milik Namsan. Dan disinilah kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Suna yang datang bersama sang nenek tercinta. Di sini diketahui kalau Suna dengan Namsan sudah sangat dekat dan akrab. Bahkan Suna juga sudah menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. 안녕하세요. 수나 왔구나. 아유 감사합니다. 아저씨 갈게요. Saat asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba segerombolan preman bersenjata datang dengan tujuan ingin menculik anak-anak muda yang nantinya akan mereka jual dan dibarter dengan sebuah makanan dan air bersih. Lalu para preman itu melihat Suna masih muda dan pastinya berniat ingin menculiknya. Namun Jiwan yang melihat itu tidak terima dan langsung menghajar mereka sehingga pertarungan pun harus terjadi. 알아서 뭐 할게요? Awalnya Namsan tidak mau membantunya karena ia yakin Jiwan bisa mengalahkan mereka. Namun setelah lama bertarung, ternyata Jiwan mulai terpojok sehingga Namsan pun memutuskan untuk turun tangan dan inilah yang terjadi. 봤다고. Dengan mudahnya Namsan berhasil membantai mereka satu persatu.
Namun di sini Namsan masih berbaik hati dan membiarkan mereka untuk kabur. Sepulang dari pasar, Namsan dan Jiwan membawa daging sisa jualannya ke dalam gerobak. Namun di saat itu mereka tidak sengaja melihat ada banyak orang di rumah kediaman Suna. Lalu mereka menjelaskan kalau mereka adalah KPG, yaitu kelompok para guru, yang dimana mereka berniat ingin mengundang para anak muda untuk bersekolah di tempat mereka secara gratis. Bahkan mereka juga berjanji akan memberikan fasilitas terbaik dan menjamin keselamatannya. Namun sayangnya orang yang bisa diajak hanya Suna saja, karena Suna berumur 18 tahun dan layak mendapatkannya. Di sini Suna pun langsung menerima tawaran tersebut karena ia ingin masa depannya cerah dan bisa membantu para warga di kampungnya dengan ilmu yang telah ia dapatkan. Sebelum pergi, Suna berpamitan dulu kepada Namsan dan Jiwan dan meminta mereka untuk menjenguknya ketika ada waktu luang. 내가 보러 갈게. Lalu mereka pun mulai pergi dengan membawa Suna dan nenek tercintanya. Setelah lama berjalan, Suna pun berkenalan dengan salah satu anak muda bernama Juye. Di sini Suna sangat senang bisa berkenalan dengan Juye karena Juye ini baik hati. Sementara itu Namsan dengan Jiwan sedang bersiap-siap untuk melakukan berburu pada malam hari. 솔직히 이 정도면 순아가 나 좋아하는 거 아니에요? 그래. 같이 가요, 같이. Saat di tengah jalan, nenek Suna batuk-batuk dan tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dan ternyata kejadian ini dialami juga oleh seorang kakek-kakek dari keluarga yang lain. Menyadari itu, Bu Guru menyarankan nenek Suna dan si kakek untuk dibawa ke puskesmas terdekat yang berada di wilayah sana. Namun sebelum pergi, Bu Guru meminta Suna untuk melanjutkan lagi perjalanannya. Sementara si nenek akan diantar ke puskesmas oleh guru-guru yang lain. Di sini Suna pun percaya saja dan membiarkan si nenek untuk pergi bersama para guru. Namun setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba para guru membawa nenek Suna dan si kakek ke tempat yang kosong. Yang ternyata mereka berencana untuk membunuh si nenek dan si kakek. Dalam aksi pembunuhan tersebut, ternyata Jiwan dan Namsan kebetulan lewat dan melihat nenek Suna telah dibunuh oleh para guru. Merasa tidak terima, Namsan dan Jiwan pun langsung menyerang para guru tersebut. 할머니! Namun di sini Namsan langsung terkejut ketika mendapati para guru itu tidak bisa mati walaupun sudah ditikam dan ditembak. Bahkan anehnya lagi, mereka malah semakin kuat dan terus menyerang Namsan dan Jiwan secara brutal. Dalam pertarungan itu, Jiwan sedikit kewalahan untuk menghadapi lawannya. Tapi untungnya guru tersebut menginjak jebakan dan membuatnya tergantung. Di sini, si guru itu tidak menyerah dan segera memotong kakinya sendiri agar terlepas dari tali tersebut dan kembali menyerang Jiwan. Terlihat Jiwan sedikit kewalahan untuk menghadapi lawannya. Tapi untungnya seorang wanita tidak dikenal tiba-tiba datang dan membantu Jiwan dan Namsan. Berkat bantuan dari si wanita, akhirnya Namsan berhasil mengalahkan guru tersebut dengan cara memenggal kepalanya. Karena ternyata itu adalah kelemahannya. Setelah bertarung, Namsan dan Jiwan segera memakamkan nenek Suna dengan layak. Pagi harinya, Namsan dan Jiwan menemui si wanita misterius untuk berterima kasih karena semalam telah membantunya untuk mengalahkan si guru. Di sini, si wanita pun memperkenalkan namanya bernama Li, dan ia juga mengaku kalau ia sengaja menemui Namsan dengan tujuan untuk meminta bantuannya untuk menyelamatkan para warga dan bawahannya yang telah disekap di sebuah apartemen. Lalu Li menceritakan kalau ia adalah mantan angkatan udara yang dimana dulu setelah kejadian gempa dahsyat, ia bersama pasukannya telah ditugaskan untuk menyelamatkan para warga yang masih selamat. Di dalam pencariannya, Li tidak sengaja menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh. Dan ternyata di dalam apartemen tersebut terdapat beberapa para warga yang masih selamat. Bahkan di sana juga masih ada sumber air bersih yang layak diminum untuk manusia.
Menyadari itu, kelompok Lee dan para warga memutuskan untuk memperbaiki apartemen itu agar bisa ditempati oleh warga. 우리 부대는 그곳에서 지하수를 Namun suatu hari datanglah seorang dokter ke sana. Dan siapa sangka dokter itu adalah Jisoo yang ternyata masih hidup. Awalnya Lee menganggap Jisoo sebagai dokter biasa, sehingga ia pun menerima Jisoo untuk tinggal di apartemen tersebut karena para warga memang membutuhkan seorang dokter. Namun seiringnya waktu, akhirnya kejahatan dokter Jisoo diketahui oleh Lee. Karena pada saat itu Jisoo entah bagaimana ingin memisahkan tempat antara kaum muda dengan yang tua. Dan disinilah kaum tua bercerita kepada Lee bahwa anak-anak mereka tidak pernah kembali kepada mereka semenjak dibawa oleh Dr. Jisoo. Karena rahasianya terbongkar, akhirnya Dr. Jisoo mengaku kalau ia telah menggunakan anak-anak mereka untuk membuat serum kadal agar Jisoo bisa hidup abadi. Bahkan Jisoo juga telah membagikannya kepada para pasukan termasuk dengan Jenderal Kwon yang merupakan orang kepercayaan Lee. Lalu Kwon menembak salah satu anak buahnya dan menunjukkan kalau ia dengan pasukannya sudah kebal dan tidak bisa mati, yang pastinya akan membantu sekali dalam pertahanan militer. Namun Lee tetap tidak setuju jika serum itu dibuat dengan cara mengorbankan anak-anak muda. 이제 세상 희망이 없어. Semenjak kejadian itu, Lee memutuskan untuk kabur dari sana karena ia tidak mungkin bisa mengalahkan mereka semua secara sendirian. Maka dari itulah Lee ingin meminta bantuan kepada Namsan untuk membantai para zombie itu dan menyelamatkan anak-anak muda yang telah disekap. Sementara itu, Suna dan Juye baru saja sampai ke apartemen milik Dr. Jisoo. Lalu mereka berdua pun disambut baik oleh anak-anak muda di sana. Namun Suna dan Jisoo masih belum menyadari kalau mereka berdua akan dijadikan bahan percobaan oleh Dr. Jisoo. 네, 여러분들 그동안 이제 물부터. Sementara itu, Lee, Namsan, dan Jiwan sedang membuat rencana untuk menyusup ke apartemen milik Dr. Jisoo. Dan menurut Lee, satu-satunya cara adalah dengan masuk ke ruangan bawah tanah. Namun Namsan menolaknya dan dia akan meminta bantuan kepada seorang bos gangster bernama Tiger yang selalu menjual anak muda kepada Dr. Jisoo. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga pun langsung bergegas ke sana. Sementara di waktu yang sama, Tiger didatangi oleh gangster lain yang mengajaknya untuk berperang. Mendengar itu, Tiger pun setuju dan peperangan antara kedua kubu pun terjadi. Dalam peperangan itu, terlihat Tiger sangat kuat dan berhasil membunuh lawan-lawannya dengan sadis. Namun di saat itu juga datanglah Namsan yang langsung berteriak dan menyuruh mereka untuk berhenti. 야, 그만! Di sini Tiger ternyata kenal dengan Namsan karena dulunya Tiger dan Namsan ini pernah bertarung. Namun saat itu Tiger kalah telak. Menyadari itu, Tiger pun langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk balas dendam kepada Namsan. Dan ia juga mengajak gangster musuhnya untuk bekerja sama dalam mengalahkan Namsan. Di sini Namsan pun tidak takut dan yakin dirinya bisa menang melawan mereka semua dan pertarungan pun terjadi. Terlihat Namsan dan kawan-kawan berhasil mengalahkan mereka semua. Bahkan Jiwan juga berhasil membebaskan para anak muda yang telah disandra oleh Tiger. Lalu Namsan menginterogasi mereka semua untuk menanyakan di manakah lokasi apartemen milik Dr. Jisoo. Namun karena tidak ada yang mau memberitahunya, akhirnya Namsan pun menghajar mereka satu persatu sampai pingsan. 어? 잘 모르지. 태수 구한 거지? 몰라? 저? 너는? Melihat anak buahnya pada pingsan, tentu saja Tiger pun takut dan akhirnya ia mengaku bahwa selama ini Tiger selalu mengirimkan anak muda hasil culikannya ke apartemen milik Dr. Jisoo dan dibarter dengan air bersih. Mendengar pengakuan itu, Namsan pun meminta Tiger untuk mengantarkannya ke apartemen milik Dr. Jisoo. Di sini Tiger pun setuju dan akan membantu Namsan untuk masuk ke apartemen tersebut dengan cara berpura-pura mengantarkan anak muda yang diculik. Mendengar rencana tersebut, Namsan pun setuju dan tidak lupa ia juga menghajar si Tiger hingga pingsan karena ia belum kebagian. 좀 자.
Sementara di apartemen, Bu Guru menyuruh para orang tua untuk tetap tinggal di lantai paling bawah, sedangkan anak-anak mereka akan tinggal di lantai paling atas. Jadi intinya mereka dipisahkan guys. Lalu para orang tua diantarkan ke lantai paling bawah dan ternyata para orang tua akan dikerja paksakan untuk menyaring air-air kotor. Sementara Jenderal Kwon terlihat sedang memakan tikus hidup-hidup. Dan ternyata tikus tersebut sudah disuntik dengan serum milik Dr. Jisoo yang bisa membuat tubuh Kwon menjadi kebal dan abadi. Di sisi lain, Bu Guru sedang mengarahkan para murid untuk saling berkenalan. Namun di saat itu, Suna tidak sengaja melihat bekas luka di belakang kuping para murid. Melihat keanehan itu tentu saja membuat Suna merasa curiga. Lalu di jam istirahat, Jisoo datang ke kelas untuk membagikan air minum kepada para murid. Namun saat para murid meminumnya, Suna malah protes karena Jisoo tidak membagi air bersihnya kepada para warga yang tidak tinggal di apartemen. Tidak hanya itu, Suna juga menanyakan kabar tentang neneknya yang dianggap Suna masih hidup, padahal sebenarnya sudah meninggal karena dibunuh. Di sini Jisoo mencoba menenangkan Suna dan ia juga berjanji akan mempertemukannya dengan si nenek asalkan Suna mau meminum air yang baru saja ia berikan. Namun di sini Suna masih merasa curiga dan tidak mau meminumnya. Malam harinya terlihat bekas luka milik Jenderal Kwon membesar dan merubah menjadi bentol. Dan ternyata serum buatan Dr. Jisoo masih belum sempurna, karena efek dari serum tersebut hanya bertahan selama 20 jam saja. Maka dari itulah Jenderal Kwon dan pasukannya harus menyuntikkan serum itu kembali jika ingin mendapatkan kekebalan lagi. Namun saat ini stok serum milik Dr. Jisoo tinggal sedikit lagi, karena serum itu terbuat dari tubuh anak muda dan sekarang stok anak muda sudah menipis. 아직 위험합니다. Sementara itu, Suna memutuskan untuk kabur karena ia ingin menemui neneknya. Namun di tengah perjalanan, ia menemukan beberapa penjaga sehingga ia pun tidak sengaja malah masuk ke ruangan laboratorium milik Dr. Jisoo. Dan di sana ia langsung terkejut ketika menemukan Juye sedang berbaring di meja operasi. Lalu ia juga menemukan catatan rahasia milik Dr. Jisoo untuk membuat serum edannya. Dan ternyata serum itu dibuat dengan cara menggabungkan gen manusia dengan gen kadal untuk menciptakan manusia abadi dan kebal dengan tembakan. Namun tidak lama Jisoo datang ke lab bersama orang tuanya Juye. Dengan cepat Suna pun bersembunyi di sana. Lalu Jisoo memperkenalkan jasad anaknya dengan badan yang sepotong. Melihat itu tentu saja orang tua Juye panik dan takut kalau anaknya akan dibuat seperti itu oleh Dr. Jisoo. Dengan segera mereka pun berusaha membangunkan anaknya yang sedang berbaring di meja operasi. Namun tiba-tiba Juye kejang-kejang dan muntah-muntah hingga meninggal karena ternyata proses eksperimen Dr. Jisoo belum selesai. Di sini Jisoo tentu saja marah dan langsung membunuh kedua orang tuanya Juye. 이래서 방해하지 말라고 했잖아요. 배워주고. Lalu Dr. Jisoo membuka sebuah tirai dan disinilah Suna pun ketahuan. Akibat hal itulah Suna pun dijadikan bahan eksperimen Dr. Jisoo yang selanjutnya. Sebelum operasi dilakukan, Dr. Jisoo mengatakan kalau nenek Suna telah mati akibat dibunuh oleh anak buahnya. Mendengar itu Suna pun marah, tapi sayangnya ia tidak bisa berbuat apa-apa karena diikat cuy. Lalu Dr. Jisoo juga menjelaskan mengapa dirinya memilih anak muda untuk bahan eksperimennya. Yang ternyata kelenjar anak muda masih sehat dan sangat penting bagi penelitiannya. Namun sebelum eksperimen dilakukan, ternyata si korban harus meminum air mineral yang biasa Dr. Jisoo bagikan. Dan di sini Dr. Jisoo mengira bahwa Suna sudah meminum air mineralnya. Padahal faktanya Suna tidak meminumnya. 걱정하지 마요. Di sisi lain, Namsan dan kawan-kawan datang ke sana dan berpura-pura akan mengirim pesanan anak-anak muda kepada Dr. Jisoo. Lalu para penjaga di sana ingin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Namun Namsan yang sudah tidak mau bersabar akhirnya melakukan ini. 이중서 지하 감옥으로 갈 거야. Dan saat mereka berhasil masuk ke dalam, tentu saja para pasukan langsung menyerbu mereka sehingga baku tembak pun terjadi di sana.
Sementara Bu Guru sedang melapor kepada Dr. Jisoo bahwa apartemen mereka telah diserang. Namun Jisoo tidak peduli dan terus melakukan operasi kepada Suna. Kembali lagi dengan Namsan dan Lee yang sedang berusaha mengeluarkan anak buah Lee yang telah ditahan oleh Jisoo. Namun ternyata anak buah Lee telah berubah menjadi siluman kadal. Dan hal itu disebabkan karena efek overdosis dari serum milik Dr. Jisoo. Tanpa pikir panjang, Namsan pun langsung membantai siluman-siluman tersebut. Setelah berhasil mengalahkan mereka, tiba-tiba Jisoo memberikan pengumuman lewat toa untuk menyuruh semua pasukannya membunuh Namsan dan kawan-kawan. Di sini Namsan tidak takut dan terus melanjutkan lagi perjalanannya. Namun saat akan membuka pintu, Namsan merasa curiga dan akhirnya ia pun melakukan ini. Lalu Namsan menyuruh dua temannya untuk mengambil senjata anak buah Jisoo yang telah mati. Namun sayangnya tiba-tiba mereka dikepung oleh anak buah Jisoo dengan jumlah yang sangat banyak. Disinilah Namsan menyuruh Lee dan Jiwan untuk pergi menyelamatkan Suna. Sementara dirinya akan membantai mereka semua secara solo. Dan pertarungan 1 versus RW pun dimulai. Tidak memerlukan banyak waktu, ternyata Namsan berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Sementara Jiwan dan Lee sedikit kewalahan untuk menghadapi lawan mereka yang susah untuk mati. Namun Lee tidak menyerah dan berhasil membunuh mereka. Sementara Namsan sendiri sedang naik ke lantai paling atas. Dan di sanalah Lee dan Jiwan dicegat oleh Jenderal Kwon. Terlihat Jenderal Kwon sangat kuat dan berhasil mengalahkan Lee. Lalu Jenderal Kwon mengajak Lee untuk bergabung dengannya untuk menguasai dunia dengan serum milik Dr. Jisoo. Namun Lee menolaknya dan langsung menusuk mata Jenderal Kwon. Dan ternyata serangan itu tidak mempan dan kini Jenderal Kwon malah berubah menjadi siluman kadal yang sangat kuat dan berhasil mengalahkan Lee. Sementara Jiwan sendiri sedang pergi ke lantai paling atas dan menghajar beberapa penjaga yang sedang berjaga di sana. Saat masuk ke dalam kelas, Jiwan terkejut ketika melihat para murid terlihat seperti zombie. Lalu Jiwan menodongkan senjata kepada Bu Guru dan memaksanya untuk mengantarkannya ke ruangan laboratorium Dr. Jisoo. Dan di saat itu juga Jenderal Kwon datang dan langsung mencegatnya. Namun untungnya Namsan datang dan menyuruh Jiwan untuk segera menyelamatkan Suna. Sementara dirinya akan duel dengan manusia jadi-jadian ini. Terlihat pertarungan mereka cukup sengit karena keduanya sangat kuat. Namun di tengah pertarungan, Jenderal Kwon berhasil menghantamkan kepala Namsan ke tembok. Tapi Namsan tidak mudah menyerah dan terus melakukan serangan balik sehingga Namsan pun berhasil mengalahkannya. Sementara para murid dan kaum tua sedang berlarian keluar dari dalam apartemen. Sedangkan Jisoo sendiri menyuntikkan serum tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Lalu ia berbicara kepada anaknya dengan mengatakan bahwa ia berjanji akan menemukan tubuh yang baru untuk anaknya. Namun di saat itu juga tiba-tiba Dr. Jisoo kesakitan dan timbul bercak-bercak darah. Dan ternyata hal itu disebabkan karena Suna tidak meminum air mineral dari Dr. Jisoo sehingga serum buatannya menjadi tidak sempurna. 흥분 조절이 중요하다고 했. 자기가 한 만큼 돌려받고. Di sini Jisoo pun marah dan berniat akan membunuh Suna. Namun untungnya Jiwan datang dan langsung menodongkan senjata ke arah Dr. Jisoo. Tapi saat Jiwan akan menembak, tiba-tiba ia diserang dari belakang oleh anak buahnya Jisoo.
Lalu Jisoo memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan anaknya ke sebuah koper karena ia akan segera kabur dari apartemen ini. Tidak lama, Namsan datang ke sana dan segera menghajar anak buahnya Jisoo. Lalu Dr. Jisoo diam-diam kabur dari sana. Namun sebelum pergi, Jisoo melemparkan granat ke laboratoriumnya dengan tujuan untuk membunuh Namsan yang masih berada di sana. Untungnya Jiwan sempat menyelamatkan Suna sehingga mereka semua pun selamat. Sedangkan Jisoo sendiri tiba-tiba dikepung oleh warga dan langsung mengeroyoknya. Namun tiba-tiba wajah Jisoo berubah menjadi bentol-bentol dan ia juga menjadi bisa bangkit kembali. Lalu ia mengambil senjata dan langsung menembak semua warga yang telah mengeroyoknya tadi. Tapi sialnya, Jisoo tidak sengaja menembak anaknya sendiri yang berada di dalam koper. Dengan panik, Jisoo pun mencoba memeriksa keadaannya dan ternyata anaknya telah mati. Di sini, Jisoo pun murka dan langsung menodongkan senjata ke arah Suna. Namun tiba-tiba Naswan datang dan langsung menembak Jisoo hingga inna ilahi. Setelah kematian Jisoo, tiba-tiba hujan turun seolah-olah untuk memberikan apresiasi atas kemenangan mereka. Lalu Namsan dan Jiwan mengantarkan Suna ke makam neneknya. Dan disinilah Suna menangis histeris karena ia tidak menyangka neneknya akan meninggal secepat itu. Di akhir film, Namsan kembali lagi ke kampung mereka dan kembali lagi jualan daging di pasar. Dan kini Namsan juga memutuskan untuk merawat Suna sampai menikah. Dan film pun tamat. Mantap.